Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Seperti yang kita ketahui, Brock merupakan rekan di awal perjalanan Ash menelusuri wilayah Pokemon. Dan dia juga gym leader pertama yang dulu pernah Ash kalahkan di Pewter Gym. Gym milik Brock dipenuhi dengan Pokemon dengan type Rock, karena memang bisa dibilang Brock merupakan spesialis Pokemon type Rock. Meskipun saat menjadi gym leader ia hanya menggunakan Pokemon type Rock, di perjalanannya dengan Ash, Brock juga masih menggunakan Pokemon type lain. Mungkin kurang lebih ada 11 Pokemon yang Brock miliki, dan setelah kita ngebuat Ultimate Team dari Ash kemarin, di video kali ini kita akan memilih 6 Pokemon terkuat yang dimiliki oleh Brock. Penasaran siapa saja Pokemon tersebut? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Getだぜ! Di list pertama Ultimate Team dari Brock akan diisi oleh Sudowoodo. Pokemon dengan type Rock ini Brock tangkap saat ia masih menjadi Bonsly di wilayah Kanto saat berada di Pokemon Ninja School. Pada saat itu Brock menemukan Bonsly yang sedang kelaparan dan menangis, dan setelah memberinya makan, Brock pun berusaha menangkapnya. Namun memang pada saat itu Bonsly lebih memilih bertarung dengan Brock terlebih dahulu sebelum ditangkap. Dan ya, akhirnya Brock dengan Forretress-nya dapat mengalahkan Bonsly serta langsung menangkapnya. Namun pada saat itu Brock hanya menggunakan Bonsly untuk mengikuti kontes Pokemon saja, seperti Orienteering Pokemon Contest dan Pokemon Contest yang diadakan di Gardenia Town. Hingga suatu waktu Brock kembali menemani perjalanan Ash di wilayah Sinnoh, dan Bonsly merupakan satu-satunya Pokemon yang Brock bawa pada saat itu. Hingga konflik terjadi dengan tim Rocket pada saat itu. Bonsly yang ditangkap dan ingin menyelamatkan Nuzleaf serta Brock membuat Pokemon ini berevolusi menjadi Sudowoodo dan berhasil menumbangkan Carnivine milik James. Meskipun sudah berevolusi menjadi Pokemon yang cukup kuat, Sudowoodo malah menjadi dewasa, di mana ia membantu Brock untuk melakukan tugas apapun, seperti contoh saat ia membantu Brock menyiapkan makanan Pokemon lain. Ketika tag battle dengan Wingull milik Holly melawan Bagon serta Yanma di Heart Home City, mereka dapat mengalahkan Yanma dan Bagon dengan mudah. Selain itu, ketika tag team bersama dengan Pikachu milik Ash melawan Snorlax milik Roman dan Munchlax milik Kyle, Sudowoodo dapat mengalahkan Munchlax dengan cukup mudah menggunakan move kuat seperti Double Edge. Dan di perjalanan selanjutnya, Brock bertemu dengan trainer bernama Marilyn, di mana Brock cukup kesal di sana karena Marilyn tidak mengetahui apa-apa tentang Pokemon miliknya, sehingga memperlakukannya semena-mena. Brock pun membuat Sudowoodo miliknya bertarung dengan Cherry milik Marilyn, di mana akhirnya Marilyn sadar bahwa banyak hal yang bisa dieksplor mengenai Pokemon miliknya ini. Selain itu, Sudowoodo berhasil mengalahkan Furret di Festival Battle Challenge dan membantu Infernape Ash menggunakan Flare Blitz dengan benar, meskipun kalah dari Kenshi milik Nurse Joyce karena terkena efek attack-nya. Ketika Brock berkunjung ke wilayah Alola pun, ia membawa Sudowoodo miliknya ini untuk melawan Olivia. Namun karena diganggu oleh tim Rocket, membuat pertarungan ini berhenti dan Sudowoodo langsung menghancurkan mecha milik tim Rocket. Di dalam Pokédex-nya memang Sudowoodo ini dikatakan memiliki lengan yang sangat kuat namun lentur, dan Sudowoodo milik Brock ini masih sering ia gunakan untuk melawan para trainer yang datang ke Pewter Gym miliknya, serta menjadi salah satu Pokemon tangguh yang sulit dikalahkan di Pewter Gym dengan move kuat seperti Double Edge, Hammer Arm, Mimic, dan Low Kick. List kedua akan diisi oleh salah satu Pokemon andalan milik Brock yang memang sedari awal bersama dengannya, yaitu Geodude. Dari awal perjalanan, Geodude milik Brock ini bisa dibilang Pokemon andalan kedua miliknya, di mana Brock biasanya menggunakan Geodude ketika ia sedang tidak bisa menggunakan Onix. Seperti contoh ketika menggunakannya di Esteana, Onix milik Brock terlalu besar di sana sehingga Brock lebih memilih menggunakan Geodude. Selain itu, Brock akan selalu menggunakan Pokemon ini untuk melawan siapapun yang menantang gymnya di pertarungan pertama sebelum ia menggunakan Onix. Seperti contoh ketika Ash melawan Brock di Pewter Gym, Ash menggunakan Pidgeotto untuk melawan Geodude milik Brock di awal pertarungan. Dan ya, Geodude dapat menang dengan sangat mudah melawan Pidgeotto milik Ash, meskipun Pokemon ini kalah oleh Pikachu milik Ash di pertarungan tersebut. Pada P1 Grand Prix, Brock mengikutinya dan menggunakan Geodude untuk melawan Hitmonlee milik Giant. Namun Pokemon ini kalah telak oleh Hitmonlee milik Giant, yang akhirnya juga mengalahkan Hitmonchan milik Anthony. Geodude juga sangat tahan dengan panasnya magma, di mana Pokemon ini membantu membendung letusan gunung berapi di Cinnabar Island. Brock pun tetap membawa Geodude miliknya ini menelusuri Orange Island dan wilayah Johto. Di wilayah Johto pun, Geodude menunjukkan ketahanannya terhadap api, di mana Pokemon ini menyelamatkan Pokemon-Pokemon yang terjebak oleh amukan api di Holy Land Dragon.
Namun ketika menjelajah wilayah Hoenn, Brock meninggalkan Geodude miliknya dengan Pokemon lain untuk diberikan kepada adiknya yang menjaga Pewter Gym. Dan ketika Brock mengunjungi Alola, Brock menggunakan Geodude miliknya untuk melawan dua Pokemon sekaligus, yaitu Togedemaru milik Mamane dan Alola Vulpix milik Lily. Namun kedua Pokemon itu bahkan sama sekali tidak bisa melukai Geodude. Dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa tubuh milik Geodude sangat kuat dan ia sering memamerkan dan membandingkan kekuatan tubuhnya ini dengan Pokemon lain seperti Carbink dan Roggenrola. Namun semakin Pokemon ini menua, maka tubuhnya akan semakin lemah dan halus. Tubuh kuatnya ini membuat Brock menumbangkan banyak trainer yang melawannya di Pewter Gym. Sayangnya Pokemon ini tidak berubah ke bentuk terakhirnya yaitu Golem. Mungkin jika berubah menjadi Golem, Pokemon ini akan menjadi jauh lebih overpower dengan pengalamannya melawan banyak trainer lain. Meski begitu, Pokemon ini dilengkapi move kuat seperti Gyro Ball, Mega Punch, Sandstorm, dan Dig. Di list ketiga akan diisi oleh Croagunk yang Brock tangkap di wilayah Sinnoh, salah satu Pokemon milik Brock yang paling ikonik, di mana Croagunk akan selalu menggunakan racun miliknya ketika Brock mulai menggoda wanita. Pada awalnya, Croagunk merupakan sebuah Pokemon liar yang berada di dekat supermarket, di mana tim Rocket membangun gym palsu di sana untuk mencuri Pokemon. Namun Dustox milik Jessie selalu kalah di sana, di mana akhirnya ia menemukan Croagunk dan Jessie pun menggunakan Croagunk untuk mengalahkan banyak trainer yang tertipu dengan gym palsu milik tim Rocket. Hingga Ash datang dan dapat mengalahkan Croagunk tersebut, membuat tim Rocket kalah dan mencuri Pikachu milik Ash. Mereka pun berusaha mengejar tim Rocket, namun membiarkan Croagunk yang ada di sana. Brock lah yang pertama menyadari keberadaan Croagunk dan memutuskan untuk menangkapnya. Pertempuran pertama Croagunk dengan Brock adalah melawan si Viper, di mana pertarungan itu cukup sengit. Croagunk menggunakan Brick Break dan si Viper menggunakan Wrap, membuat pertarungan tersebut berakhir seri. Pertarungan kedua adalah ketika Brock mengikuti Hard Home City Tag Battle Competition bersama dengan Holly, menggunakan Croagunk dan Nosepas, serta berhasil mengalahkan Furet dan Hitmonchan, dan mencapai semifinal. Namun di semifinal, Brock dan Holly melawan Ash dan Paul, di mana pertarungan tersebut membuat Croagunk Brock dan Perfect di Holly melawan Staravia milik Ash dan Torterra milik Paul. Namun Paul sama sekali tak peduli dengan tag battle, di mana ia memerintah Torterra untuk mengalahkan Farfetch'd dengan Solar Beam. Meski hal itu juga mengenai Staravia milik Ash, ia tidak peduli. Namun dengan cepat Croagunk milik Brock dapat menghantam kepala Torterra dengan cukup keras hingga membuatnya terjatuh. Namun Torterra juga langsung menggunakan Leaf Storm untuk mengalahkan Croagunk milik Brock. Croagunk juga membantu Brock menahan serangan dari Toxicroak milik Saturnus yang merupakan bagian dari tim Galactic. Kondisi fisik dari Croagunk milik Brock juga sangat bagus, di mana ia mendapat pujian penuh di Pastoria Croagunk Festival, hingga ia mencapai final dan melawan juara sebelumnya yaitu Croagunk dengan nama Craig. Mereka pun saling balas pukulan di atas ring, di mana Craig menggunakan Cross Chop dan Dynamic Punch. Croagunk milik Brock menggunakan Poison Jab. Sayangnya pertarungan tersebut diganggu oleh tim Rocket dan terpaksa mereka pun menghentikan pertarungan. Croagunk milik Brock sangat peka terhadap serangan yang akan datang kepada trainernya, di mana di Pokemon Center, Croagunk merasakan bahwa Toxicroak milik Saturnus kembali dan ingin menyerang mereka. Namun karena respon cepat dari Croagunk, mereka pun berhasil selamat, tetapi Croagunk juga tidak dapat bergerak karena serangan Poison Jab dari Toxicroak. Di pertarungan selanjutnya, Brock menggunakan Croagunk sebagai Pokemon keduanya melawan Marilyn, di mana pertarungan tersebut membuat Brock marah karena sikap dari Marilyn. Brock dan Croagunk melawan Chingling milik Marilyn. Pertarungan tersebut cukup sulit bagi Croagunk karena ia terkena efek move Growl dan Confusion. Namun mereka berdua tak menyerah karena Croagunk akhirnya dapat melepaskan Brick Break dengan kuat kepada Chingling dan mengalahkannya. Di pertarungan terakhir melawan tim Galactic, Croagunk kembali dipertemukan dengan Toxicroak milik Saturnus dan akhirnya mereka bertarung kembali untuk terakhir kalinya. Toxicroak sangat diunggulkan di sini karena ia bisa mendaratkan Sludge Bomb kuat kepada Croagunk. Namun Croagunk langsung bereaksi dengan menaiki Gliscor, membuat Pokemon ini melompat tepat di atas kepala Toxicroak dan menggunakan Brick Break untuk mengalahkan Toxicroak dari Saturnus. Setelah pertarungan itu, Croagunk milik Brock juga membantu membebaskan Legendary Lake untuk mengalahkan dan menenangkan Dialga serta Palkia yang sedang mengamuk. Di dalam Pokédex-nya juga dikatakan bahwa kantong pipi di Croagunk dapat menghasilkan racun yang kuat. Namun jari milik Croagunk juga dapat menghasilkan racun yang biasa ia gunakan untuk menyerang Brock ketika ia sedang menggoda wanita. Pokédex juga mengatakan racun di tangan milik Croagunk akan menyebabkan efek nyeri punggung, namun racun ini juga merupakan bahan penting untuk pembuatan obat nyeri punggung ketika diencerkan. Meskipun Croagunk milik Brock tidak berevolusi menjadi Toxicroak, Pokemon ini dapat membuktikan kekuatannya sebagai salah satu Pokemon andalan Brock di Sinnoh Region dengan menggunakan 3 move saja, seperti Brick Break, Poison Jab, dan Poison Sting. Di list keempat akan sedikit berbeda karena saya tidak mengambil referensi Pokemon ini dari anime.
Pokemon ini adalah Kabutops. Kabutops merupakan Pokemon fosil dengan type Rock Water yang entah kenapa cocok aja sama Brock yang bisa dikatakan sebagai spesialis type Rock Pokemon. Selain itu mereka juga pernah muncul di manga di mana saat itu Brock mendapatkan Kabutops dari museum yang ada di kotanya yaitu Pewter City. Brock membawa Kabutops miliknya menuju Johto untuk mengikuti gym leader turnamen. Namun di tengah perjalanannya menuju Johto bersama Erika dan Misty, mereka diserang oleh sekawanan Pokemon kelelawar, Zubat, Golbat, dan Crobat. Namun mereka bertiga dapat mengatasinya dengan mudah. Di Johto pun Brock menggunakan Kabutops miliknya untuk melawan Ampharos milik Jasmine dan mengunggulinya. Dalam manganya pun tak jarang Brock menggunakan Kabutops untuk menumbangkan musuh-musuhnya di Pewter Gym. Di dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa Kabutops sangatlah agresif. Namun Kabutops punah saat Kabuto akan berevolusi menjadi Pokemon yang juga dapat hidup di daratan. Meski sudah menjadi Kabutops pun ia dapat mengencangkan tubuhnya untuk berenang dengan kecepatan tinggi. Kabutops juga tak segan menyerang musuh-musuhnya dengan bilah sabit yang ada di tangannya. Kalian bisa bayangkan ketika di animenya Brock menggunakan Kabutops sebagai salah satu Pokemon andalannya. Pasti ini Pokemon bakal menjadi salah satu yang paling overpower di tim milik Brock. Selain itu dalam manganya Kabutops milik Brock hanya diketahui menggunakan satu move yaitu Ancient Power. Tetapi potensi Pokemon ini jelas sangat besar di mana ia juga bisa mempelajari move kuat seperti Slash, Liquidation, dan Stone Age. Di list kelima Ultimate Team dari Brock akan diisi oleh Crobat. Pokemon dengan type Poison Flying ini pada awalnya ia tangkap saat masih berbentuk Zubat di Mount Moon. Namun pada awalnya tidak ada yang menyadari bahwa Brock sudah menangkap Zubat hingga ia menggunakannya untuk melawan Ekans dan Koffing bersama dengan Butterfree. Zubat berhasil menggunakan Super Sonic untuk membuat kedua Pokemon ini saling bertengkar dan Butterfree lah yang menyelesaikan pertarungan tersebut. Ketika invasi dari para Tentacool dan Tentacruel pun Zubat juga membantu menumbangkan beberapa Tentacool. Ketika menjelajah wilayah Johto pun Brock masih membawa Zubat miliknya ini hingga ia bertemu dengan Dr. Anna beserta Zubat miliknya bernama Mimic yang sedang mendiagnosis dan merawat pasien. Dengan kekuatan supersoniknya, Zubat milik Dr. Anna dapat mengetahui penyakit apa yang ada di dalam diri pasien. Brock pun mencoba membantu di sana. Ia juga mengeluarkan Zubat untuk membantu dokter mengidentifikasi penyakit dari pasien. Tetapi ketika sedang merawat pasien, tim Rocket pun datang dan membuat kekacauan di sana, menyebabkan Brock dan Zubat miliknya serta Dr. Anna dan Mimic mengejar mereka hingga mencapai labirin bawah tanah, di mana Zubat milik Dr. Anna mengeluarkan Supersonic untuk membantunya mencari jalan keluar. Namun Pineco milik Brock menggunakan Destruction dan menimbulkan ledakan yang akhirnya mereka dapat keluar dari ruangan tersebut. Namun tim Rocket tentu tak tinggal diam, di mana mereka berhasil menculik Pikachu dan akan kabur. Sayangnya mereka gagal untuk kabur karena Zubat milik Brock sudah berevolusi menjadi Golbat dan langsung menerbangkan mereka. Sebenarnya Brock ingin meninggalkan Golbat di sana untuk membantu Dr. Anna memeriksa pasien. Namun karena Supersonic milik Golbat terlalu kuat, membuat Pokemon ini menikmati perjalanannya kembali dengan Brock. Hingga di suatu tempat, Brock dan rekan-rekannya bertemu dengan seorang wanita yang sedang mencari artefak, di mana artefak tersebut dipercaya dapat mengendalikan Pokemon sesuka hati. Karena pertemuannya dengan Dr. Anna sebelumnya, ia menggunakan metode yang sama untuk mencari artefak, yaitu mengirimkan gelombang ultrasonik dan menyambungkannya ke komputer, membuat gambaran peta bawah tanah. Hingga mereka menemukan Jessie yang berhasil mendapatkan artefak tersebut, dan Golbat merupakan satu-satunya Pokemon milik Brock yang tidak terpengaruh dengan artefak yang digunakan tim Rocket. Namun karena pertarungan di bawah tanah membuat Golbat tertimbun bebatuan, hingga terlihat bahwa tim Rocket berhasil kabur, membuat Noctowl milik Ash dan Golbat milik Brock mengejarnya. Namun Golbat sangat lambat di sana. Akhirnya dengan tekad kuat, Golbat berubah menjadi Crobat dan memiliki kecepatan yang luar biasa untuk menerbangkan tim Rocket. Sayangnya di perjalanan Brock menelusuri wilayah Hoenn dan Sinnoh, ia tidak membawa Pokemon ini, dan adik dari Brock menggunakan Crobat bersama dengan Sudowoodo, Geodude, dan Onix untuk menjaga Pewter Gym. Di dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa speed dari Crobat sangat cepat dengan mengandalkan ekstra sayap di pungkungnya. Pokemon ini bahkan dapat mengendap-endap dan menyerang musuh menggunakan gigi taringnya. Selain itu, Pokemon ini juga dilengkapi move yang sangat merepotkan seperti Super Sonic, Whirlwind, Wing Attack, dan Sonic Boom. Dan ya, di list terakhir Ultimate Team dari Brock tentu saja adalah Steelix, Pokemon overpower yang Brock rawat sejak ia masih menjadi Onix yang diberikan oleh ayahnya ketika Brock masih berumur 10 tahun. Kekuatan Onix terlihat ketika ia melawan Ash pertama kali, di mana Onix dapat mengalahkan dengan mudah Pikachu milik Ash. Bahkan di rematch setelah Pikachu Ash mempelajari Thunderbolt, Pokemon ini masih lebih unggul. Meskipun pada akhirnya Brock tetap memberikan badge-nya kepada Ash, Onix sering membantu Brock dan rekan-rekannya di saat terdesak. Contohnya di mana ketika berada di Esteane, Pokemon ini dikeluarkan untuk mengeluarkan mereka dari kapal yang karam. Selain itu juga di Mount Moon, Brock juga membantu menahan tim Rocket.
Di Pokemon Race, Brock menggunakan Onix di sini dan tanpa terduga, Onix cukup cepat, bahkan bisa mencapai posisi 2. Namun karena di tengah pertandingan lintasannya harus melewati air, ia pun berhenti dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Hal ini bahkan membuat Onix sedih bahkan sampai menangis. Dalam 4-way turnamen, Brock menggunakan Onix untuk melawan Meowth, namun kalah karena Meowth menggunakan trik licik dengan menyiramkan air kepada Onix. Saat menjelajahi Johto pun, Brock tetap membawa Onix miliknya dan di awal melawan Donphan, namun kalah di pertarungan tersebut. Pokemon ini sering digunakan Brock untuk menumbangkan tim Rocket yang selalu mengacau. Sebelum menjelajahi Hoenn, Brock melawan ibunya sendiri karena ia mau mengubah Pewter Gym menjadi gym spesialis Water type, di mana Brock menggunakan Onix miliknya untuk melawan Mantine. Meskipun kalah type, Onix masih bisa menang melawan Mantine dan mempertahankan Pewter Gym tetap menjadi gym type Rock. Dan ketika menjelajahi Hoenn, Brock meninggalkan Onix, Geodude, dan Crobat miliknya kepada adik tertuanya di Pewter Gym. Saat kembali ke gym, Brock melihat bahwa Onix miliknya sudah berubah menjadi Steelix di bawah asuhan Forest atau adik tertua dari Brock, di mana Steelix juga mempelajari move kuat seperti Iron Tail dan Dragon Bird. Steelix pun juga digunakan tag battle dengan Donphan S melawan Jesse dan James yang menggunakan Charizard dan Aggron. Dan ketika Brock mengunjungi Alola, ia juga membawa Steelix miliknya, di mana Brock melawan Kiawe di sini. Kiawe yang pakai Turtonator aja KO padahal menang type, di mana Turtonator menggunakan move Fire yang langsung dinetralkan hanya dengan Gyro Ball. Dan tak hanya itu, secara mengejutkan Brock juga menggunakan Mega Stun untuk membuat Steelix menjadi Mega Steelix, di mana Kiawe juga menggunakan Z-Move Inferno Overdrive untuk menyerang Mega Steelix. Meskipun sangat berefek kepada Steelix, Pokemon ini masih tetap bisa berdiri kokoh dan langsung mengalahkan Turtonator menggunakan satu serangan Stone Age. Dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa Steelix memiliki rahang yang sangat kuat. Dengan rahang kuatnya ini, ia bahkan bisa menggali lubang hingga mencapai inti bumi. Semakin dalam menggali, semakin mengeras juga badan Steelix karena ia banyak memakan zat besi yang ada di dalam tanah. Dengan kekuatannya ini, Brock dapat menggunakan move yang kuat seperti Gyro Ball, Stone Age, Iron Tail, dan Dragon Bird. Dan ya, itulah ultimate team Pokemon terkuat yang dimiliki oleh Brock. Sebenarnya masih ada Pokemon kuat lainnya milik Brock seperti Blazy, Marshtomp, dan Ludicolo. Namun menurut saya, 6 Pokemon ini adalah yang terbaik untuk menjadi ultimate team dari Brock. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan 6 Pokemon terkuat milik Brock? Atau malah ada Pokemon yang lebih cocok untuk masuk list di atas? Serta menurut kalian, next siapa yang akan kita bikin video ultimate teamnya? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan skip iklan di video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you, bye.